Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyar Rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi litughdali. Allahumma فشفعه فيها وشفعني في نفسي. Sahabat-sahabat subscriber, pada malam hari ini saya berada di atas gunung tinggi setinggi 2005 kaki curut. Jazakumullah wa ahsanal jasa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat subscriber yang telah mendoakan saya sehingga semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padepokan Al-Amin beralamat di Desa Campor, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Dusun Keramat Jambu. Padepokan Al-Amin bisa disebut padepokan anti ruwet. Padepokan Al-Amin terletak di Provinsi Jawa Timur, Madura. Dengan saya pimpinan padepokan Haji Muhajir, ahli pengobatan alternatif stroke, lumpuh karena guna-guna, sihir, santet, telu, dan penyakit-penyakit lainnya. Insya Allah sembuh biiznillah. Sahabat subscriber, yuk kita perbanyak baca istighfar, memohon ampun kepada Allah, memohon ridha Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Tuhanmu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum mitrara. Niscaya Tuhan akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu
dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sahabat subscriber, yuk perbanyak membaca salawat Nabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Sahabat subscriber, yuk semuanya perbaiki salat. Insya Allah kalau salatnya semakin baik, Allah akan mengabulkan semua hajatnya. Firman Allah di dalam surat Al-Ankabut, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat-sahabat subscriber, ini sebuah cerita kisah nyata. Orang yang terlilit hutang, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. kisah ini merupakan penggalan ceramah Syekh Husna Syarif, Ya Allah, ulama besar Mesir, yang diceritakan kembali oleh Al-Habib Quraisy Baharun, pengasuh pondok pesantren As-Sidqu Kuningan. Ya Allah, Berkat salawat dan kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki terbebas dari lilitan hutang dan ancaman penjara. Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dikisahkan seorang lelaki Allah yang terlilit hutang hidup dalam tumpuan hutang ya Allah, ya Allah, dan terancam penjara karena tak sanggup membayar hutangnya. Dulunya ia kaya raya, ya Allah, lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai utang yang amat banyak. Setiap hari rumahnya
didatangi orang untuk menagih hutang. Hingga suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya untuk meminjam uang. Ia akan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Allah ya Allah. Saking terkenalnya orang ini banyak utang, sampai saudagar ini bertanya, kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini? Si miskin menjawab, minggu depan, Tuan. Sangat singkat jawabannya. Ia pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Ia pun membayarkan utangnya kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang, sampai tidak tersisa sama sekali. Dia kelaparan, tidak makan dan tidak minum. Ya Allah, ya Rasulullah. Hari demi hari ia bertambah sulit dan kondisi ekonominya kian terpuruk, hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar kaya itu mendatangi rumahnya dan mengatakan, tempo utang Anda telah tiba. Dengan suara keras tanpa ampun, ya Allah. Si miskin dengan suara lirih menjawab, demi Allah, saya sudah tak punya apa-apa. Saudagar itu merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya kepada pengadilan. Ya Allah, ya Rabb. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, Astagfirullahaladzim, ya Allah. mengapa Anda tidak membayar hutang Anda? Lagi-lagi si miskin menjawab, demi Allah, Ya Allah. saya tak punya apa-apa, Tuan Hakim. Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara Astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, Allah, ya Allah. tolong
tolong berilah saya Allah waktu ya Allah. untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini. Ya Allah. Sekalian berpamit dengan mereka. Kemudian saya berjanji akan kembali untuk dipenjara. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Hakim menjatuhi si miskin. Hakim menyatuhi si miskin dengan mengatakan, bagaimana mungkin bisa dipercaya? Apa jaminan kalau kamu bakal kembali besok? Allah ya Allah. Sedangkan hari ini aku telah memvonismu hukuman penjara. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah aku, ya Rabb. Laki-laki itu terdiam, tapi seolah-olah mendapat ilham di benaknya. Dia menjawab dengan yakin dan suara lirih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim, jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah. Mendengar itu, si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si miskin tidak mungkin akan berdusta. Ya Allah. Kemudian si hakim mengizinkannya pulang hingga esok hari. Sesampainya di rumah, dia mengabarkan kondisinya kepada istrinya yang soleha, bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bebas? Aku menaruh nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminanku. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata,
pada suaminya selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menjadi jaminan bagimu. Maka mari kita bersalawat untuknya. Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. Sampai akhirnya mereka tertidur lelap. Dalam tidurnya laki-laki itu bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Hai fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya, dan suruhlah ia agar menyelesaikan hutang-hutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan bukti-bukti ini, ya Allah, ya Rabb. Kemudian si miskin itu bertanya, apa bukti-bukti itu wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, katakanlah padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca salawat untukku 1000 kali. Dan di malam terakhir dia ragu dalam jumlah bilangan salawat yang dibacakannya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan salawatnya. Seketika laki-laki miskin ini terbangun. Pada pagi harinya ia pergi menuju ulama dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang dialaminya dalam mimpinya. Ya Allah, ya Rasulullah. Wahai Tuhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku. Ya Rahman, Ya Rahim. Allah, ya Allah. Sang ulama bertanya, apa bisa dipercaya kebenaran mimpimu itu?
Laki-laki miskin itu menyampaikan kedua bukti Allahumma salli ala sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam mimpinya. Di malam pertama Anda telah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya sebanyak 1000 kali. Allahumma salli ala Dan itu sudah Rasulullah terima. Dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan salawat Anda. Kata Rasulullah, bilangannya sudah sempurna dan telah beliau terima. Ya Rasulullah. Mendengar itu spontan ulama itu menangis karena berita yang sangat mengembirakan bahwa salawatnya diterima oleh sosok manusia paling agung, Rasulullah di alam semesta. Maka ulama itu memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal Allahumma salli ala untuk melunasi hutang si miskin, ya Allah. dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah-olah Ya Allah. seolah dia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku Allahumma bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. ya Allah, ya Rasulullah. Ini uang 500 dinar Salli ala untuk melunasi hutang-hutang Anda. Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Ya Allah. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya
Alhamdulillah. sembari Allahumma salli ala Muhammad. berucap berkat Anda saya bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan utangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Ini uang 500 dinar, hadiah untuk Anda, dan utang-utang Anda saya anggap sudah lunas. Subhanallah. Ya Rasulullah. Kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan umatnya, baik urusan dunia maupun akhirat. Salawat dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menghilangkan kegaduhan dan keresahan, bahkan bencana sekalipun. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Sahabat subscriber, mohon maaf apabila ada pepatah kata yang kurang sopan, karena saya manusia biasa mempunyai sifat lupa. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Dan juga kepada para sahabat subscriber, untuk besok malam mohon doanya, saya akan berziarah ke Mekah, Madinah, berumrah ke tanah suci. Insyaallah jam 8 malam saya sudah terbang menuju Arab Saudi. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dapat ridhonya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.